Bukannya petantang petenteng. Punya 2000 toko. Bukannya petantang petenteng pakai merek dari ujung rambut sampai ujung kaki branded semua, tapi aroma-aroma gigolonya kuat sekali. Bukan yang sok keminglis, sok bahasa Inggris, tapi sekolahnya nggak tahu di mana, kuliahnya nggak tahu di mana, perusahaannya apa. Gitu loh. Ya. Dan kalau saya ini menjadi seorang, taruhlah posisi saya ya. Posisi saya ini misalnya nih, saya baru cerai dari suami yang tajir. Taruhlah ini, saya baru cerai dari suami yang tajir melintir, membawa banyak uang, ditinggalin apartemen mewah dengan harta-harta benda dari pernikahan dengan suami yang tajir melintir itu. Bahkan saya masih disupport nih sama si suami itu. Ada laki-laki yang nempel. Mamski kan udah punya nama dong. Curiga dong pasti gua. Ini laki nempelin gua maksudnya apa? Zaman sekarang kan banyak yang pansos ya guys. Ya. Zaman sekarang banyak yang pansos. Kalau kita sebagai selebriti perempuan, janda kaya, ditempelin sama laki-laki yang juga kerjanya ternyata kita nggak tahu apa, tapi bisa sehari-hari ngikutin kita terus dan masuk ke dalam, tiba-tiba masuk ke dalam ranah kerjaannya si artis sinetron ini. Tahu-tahu casting main sinetron juga. Saya pasti akan curiga. Siapa ini yang memanfaatkan siapa? Saya, Emma Waroka ini pasti akan menilai. Ini kamu mau dekatin saya ini untuk apa ya? Dari kemarin saya harus ngiklanin brand kamu terus loh. Kamu nih make saya loh. Saya, Emma Waroka, akan berpikiran seperti itu, sekritis itu. Saya janda kaya, dulu pasangan saya yang orang Inggris itu pengusaha. Ninggalin rumah Bali, ada segala macem lah. Punya banyak properti. Di sini, di luar negeri. Tiba-tiba ini ada berondong, deketin, lebih muda. Seperti ala-ala punya perusahaan, tapi terus ke Emma Waroka nempel terus nih. Ke Emma Waroka kok dia tiba-tiba ikutan casting juga, mau syuting juga. Saya pasti akan berpikir bahwa kamu ini laki-laki yang pansos sama saya. Ya. Dan kalau memang si laki-laki yang gak deketin saya ini ngaku punya perusahaan, saya bisa cek. Karena sangat banyak orang lulusan mana sekedar kuliah. Gak tahu tapi gak jelas. Apa ijazahnya minjem temen, apa ijazahnya dapat nembak. Tapi kalau udah mengaku punya perusahaan, tidak ada perusahaannya itu, tidak tahu di mana, apa kerjanya, di mana komunitasnya, itu jadi tanda tanya buat Emma Waroka. Saya nggak akan sebodoh itu sebagai janda kaya. Makanya waktu Mas Bagus ngedeketin Mamski, saya 3 tahun loh guys baru nikah sama Mas Bagus. 3 tahun. Kenal dulu sama keluarga besar. Tahu bahwa dia punya perusahaan sendiri. Berdiri di kaki dia sendiri. Dan di awal Mamski ketemu sama Mas Bagus, usia Mas Bagus baru 24, saya 42. Kalau ditanya saya udah tajir melintir guys. Alhamdulillah ya Rob. Semuanya udah atas nama, nggak ada utang. Alhamdulillah ya Allah, ya makasih ya Rob. Sampai merinding aku. Aku nggak ada utang, alhamdulillah.
Suamiku masih muda, lagi ngambil S2, master. Sebagai seorang artis yang udah cukup punya nama, udah punya semuanya, pastinya bertanya-tanya. Tapi suamiku ini beda guys. 3 tahun Mamski sama suamiku. 10 tahun ya udah kita berdua. Jalan 11 tahun nanti. Tahun depan udah 11 tahun. Begitu tahu dia kuliahnya jalurnya prestasi, udah gitu dari keluarganya angkatan, bapaknya itu kolonel, omnya dia jenderal bintang 2. Tak kasih tahu aja sekarang ya, tak sebut aja ya. Kakeknya suamiku dari kedua belah pihak, dari bapak, dari ibu, itu juga sama. Dari tentara juga, TNI, berjuang dari zaman dulunya, masih keturunan Jogja. Gitu, segitu aja cukup ya. Segitu aja cukup. Jadi keluarga suamiku tuh keluarga berpendidikan. Tentara, polisi, dosen. Makanya Mamski jaga diri juga. Karena bukan orang sembarang. Dan sangat tadi bersahaja. Sangat bersahaja. Gak petantang-petenteng. Gak sok-sokan. Gak sombong. Sederhana. Padahal orang-orang pinter semua. Ih, merinding gua. Orang-orang yang dapat pangkatnya itu karena kecerdasan otaknya itu loh guys, bukan karena sono sini yang modelannya ya tau lah ya, orang-orang kebanyakan itu dapat pangkat, dapat kedudukan rakus ya kan, atau jalur sikat sana sikat sini. Ini keluarganya tuh bener-bener yang udah adem, alhamdulillah, bersahaja, padahal berpangkat dan berpendidikan tinggi. Itu keluarga suamiku. Nah itu betul kakak Unjiati. Makanya saya respect sekali sama suami yang masih muda, tetapi bisa ngasih saya pandangan yang lain dalam kehidupan ini. Jangan sombong, jangan KKN, dan kita jalan sedapatnya rezeki kita. Makanya mungkin kalian bisa lihat Mamski kenapa bisa bertahan lama ya, cukup lama, hampir 11 tahun Mamski sama suamiku. Ya karena itu tadi, nilai-nilai moral yang dikasih suamiku untuk aku tuh betul-betul bikin aku tuh adem, ayem gitu loh guys. Inje, bener. Si OOTD, betul sekali. Betul sekali. Tapi 3 tahun dulu sayang Mamski bersama dengan suami. Belum nikah, 3 tahun dulu. Tiga tahun dulu. Baru. Karena kalau sampai kita nih seorang artis yang terkenal, udah punya nama, udah punya banda, ya, apalagi baru ngambil uang gono gini dari mantan suami, sebagai seorang artis, tahu-tahu ditempelin, terus kerjaannya semuanya kita ngerjain, harusnya bertanya-tanya, laki-laki ini nih ngegendolin aku nih buat apa ya? Juga turunan, iya. Cuma suamiku belum nggak mau ngambil aja, ngambil apa namanya, gelarnya itu ada, RB. Tapi kata suamiku nggak perlu, ngapain? Kata suamiku gitu. Seperti itu sayang. Mau suami punya laki punya cewek lain di luar, itu kan pikiranmu. Nanti suamimu yang akan begitu. Di otakku, aku nggak ada pikiran kayak gitu. Di otaknya aku, selama suamiku masih ini terikat resmi sama aku, lillahi ta'ala. Kalau kau memukui ya terserah, suamimu ya biar aja mau sama lontong mana, karena kau kan pikiranmu ke lontong kan, punya cewek lain di luar lah bla bla bla. I don't care. Otak gua nggak akan masukin virus negatif kayak kau memukui. Itu buat suamimu aja, bukan buat suamiku. Ya, yang mau aku sampaikan di sini sebagai seorang artis yang juga bercerai dulu sama suami yang udah mapan, punya banda, nggak punya utang.
Alhamdulillah semuanya udah lunas. Kalau ada laki-laki yang ngedeketin, jobnya kita yang ngelakuin, kita yang ngejalanin. Terus dia nggak punya kerjaan yang benar-benar pure kerjaan dia sendiri, kita harus curiga. Itu. Jangan-jangan memang lo cuma mau kodok. Modal sosis sama telur doang, lu mau makan enak di rumah. Itu. Ya, seperti itu. Karena kehati-hatiannya Mamski, makanya dalam mencari calon suami perlu 3 tahun penjajakan bahwa betul ada usahanya, orangnya juga cerdas, orangnya juga amanah. Baru bisa tuh sampai 11 tahun, di insya Allah 15 tahun, 20 tahun ke depan. Karena backgroundnya sudah dipakemin dulu, dimatengin dulu. Seperti itu. Ya. Kalau coba modal sosis sama telur doang, datang ke rumah kita, kerja juga sama kita, nggak punya usaha sendiri yang bener, terus dicek backgroundnya juga, apakah dulu pernah punya pacaran sama orang-orang yang juga begini. Kalau memang iya, ini untuk semua perempuan ya, semua janda-janda ya yang Mamski sayangi, followers gue. Yang gak suka keluar aja, ya. Yang gak suka kamu keluar. Oke? Buat kamu yang gak bisa terima, keluar aja. Saya juga gak butuh. Saya mau bangganya. Lah ini siapa? Aduh. Ini siapa, Bo? Belum lagi yang ada bolong tuh di hidung tuh. Itu sama juga itu. Nempel mulu dari kasus-kasus yang lama-lama sama Novi Pratiwi, yang sama Nikita Mirzani, sama siapa lagi tuh nempel mulu. Dari awal kasus ini aja dia juga udah ikut-ikutan. Gak gue gubris, gak ada gak keluar-keluar di gue. Ya Allah ya Rob. Mamski itu kalau cari pasangan, kayak ketemu sama suamiku. Suamiku kan lebih muda jauh. Tapi dia kuliah, sekolah dan kuliah itu mereka pakai jalurnya prestasi. Suamiku, alhamdulillah, orangnya down to earth, tidak sombong, biasa-biasa aja orangnya tipenya. Nggak kayak gitu tipenya suamiku. Orangnya kalem banget. Tapi dia lulus jalur prestasi. Ambil S1, S2-nya jalurnya jalur prestasi. Jadi dia bukan kayak orang-orang biasa gitu ya. Dia kuliah beasiswa karena memang otaknya ada. Gua suka cowok yang diem, kalem, tapi punya isi. Ya. Orang yang punya duit tapi nggak pamer. Iya, betul WNJ. Suamiku bukan dari keluarga biasa-biasa aja, tetapi sangat sederhana. Suamiku, keluarganya, alhamdulillah. Sederhana apa? Mental dan perilakunya. Kalau ini jangan tanya. Alhamdulillah. Tapi bener-bener keluarga yang apa ya kalau gue bilang ya, bersahaja. Bahasanya tuh bersahaja. Katanya, what Javanese? Which country is Java? Java. Ah, that island Java. That's not a country. Itu bukan negara, itu pulau Jawa. Gue ceritain gitu loh. Jadi gue bisa bahasa Inggris tuh bahasa ketiga. Oh, oke. Ya Allah, kocak banget. Apa say?
Aduh, jangan nyebutin nama orang gak terkenal dong. Ngapain? Kamu nyebutin nama orang yang tidak terkenal, buat apa? Don't make people famous. Jangan bikin orang tuh jadi terkenal. Ngapain? Gak penting, Bo. Udah pastilah dia pasti bakal nyenggol-nyenggol nama orang yang memang sengaja dia cari masalah terus. Apalagi seorang artis terkenal. Bukan nyombong ya. Tapi itu adalah teknik marketing untuk bikin dia naik gitu loh. Dari yang orang biasa naik. Gitu. Nggak perlu disebut namanya. Aku aja udah blok semua orang yang nyenggol-nyenggol. Ada yang band to the chong ya kan. Ada band to the chong. Ada beberapa biji gitu. Terus ada yang cewek yang kawin sama bule tua. Itu juga ada. Siapa lah gitu namanya. Dulunya baik itu dia. Udah gua blok semua. Ngapain? Negatif energi. Itu kan pasti nyenggol-nyenggol berharap biar si Mamski bales gue. Gue di stitch ya kampret. Apa yang mau peduli nama lu? Kalau cari masalah sama gue atau yang bereaksi dan nyenggol nama gue itu nama-nama kayak sekelasnya Najwa Shihab, sekelasnya Luna Maya misalnya, atau sekelasnya Inul Daratista untuk penyanyi gitu ya, atau sekelasnya misalnya Indy Barens untuk MC. Dengan bangganya gue gitu loh.